Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Kurnia Wahyuni, NIM 1701088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolit sekunder dari rumput laut dari mata kuliah Bahan Alam Kelautan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereview sebuah jurnal yang berasal dari Korea. Judul jurnalnya yaitu Struktur dan Aktivitas Antitumor Fucoidan diisolasi dari Sporofil rumput laut coklat Korea, Undaria pinnatifida. Nah, di sini penulisnya atau disusun oleh Andri beserta kawan-kawannya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhannya terlebih dahulu. Klasifikasi dari tumbuhan ini ada di sebelah saya. Nah, divisinya itu Phaeophyta, kelas Phaeophyce, bangsa Laminariales, suku Alariaceae, marga Undaria, jenisnya Undaria pinnatifida. Tumbuhannya itu ada di sebelah saya seperti ini contoh tumbuhannya. Nah, tumbuhan ini termasuk makroalga berwarna coklat keemasan. Sporofil yang terletak di bagian akar alga ini mengandung fucoidan yang aktif secara biologis. Fucoidan merupakan polisakarida sulfat yang dapat ditemukan di dinding sel ganggang coklat. Telah dilaporkan bahwa fucoidan ini memiliki aktivitas sebagai antikoagulan, imunomodulasi, aktivitas antitumor, antivirus, dan antiprotozoikum. Sporofil yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari daerah pantai selatan Wando, Korea. Isolasi dilakukan dengan menggunakan kromatografi dietil aminoetil selulosa. Sporofil kering diekstraksi dengan 0,1 mol HCl selama 24 jam dalam suhu ruang. Kemudian ekstraknya dinetralisasi dengan 1 mol NaOH dan presipitasinya dengan 3 volume etanol. Kemudian akan terbentuk endapan. Endapan ini dilarutkan kembali dengan air pada pH 2 dengan 1 mol HCl dan endapan dengan CaCl2. Supernatan endapan 3 volume etanol. Endapan ini kemudian dilarutkan kembali dengan air didialisis pada 4 derajat Celcius dalam air selama 48 jam. Kemudian dilakukan pengeringan beku. Kerat fucoidan atau fucoidan mentah dilarutkan kembali dengan air pada pH 2 dalam 1 mol HCl, kromatografi kolom dietil aminoetil selulosa. Nah, kemudian akan diperoleh fraksi positif karbohidrat. Fraksi positif karbohidrat ini nantinya didialisis pada 4 derajat Celcius dalam air selama 24 jam. Dilakukan pengeringan beku kembali. Setelah itu, barulah diperoleh fucoidan murni. Kemudian, fraksi polisakarida yang diperoleh tadi dianalisis untuk menentukan adanya karbon, hidrogen, nitrogen, dan belerang menggunakan elementar vario L3. Nah, hasilnya itu seperti yang ada di sebelah saya, tabelnya. Sampel tidak mengandung nitrogen, sedangkan belerang 9,18%, kandungan karbonnya relatif rendah yaitu 23,03% yang bisa dijelaskan dengan adanya senyawa anorganik. Kemudian analisis gula netral ditandai dengan adanya fukosa sebanyak 50,9 mol persen dan galaktosa sebanyak 44,6 mol persen adalah polisakarida utama yang diperoleh. Sejumlah kecil silosa dan manosa juga terdeteksi. Nah, analisis selanjutnya yaitu analisis GPC atau Gel Permeation Chromatography. Analisis ekstrak ini dilakukan pada suhu kamar menggunakan kolom PL Aquagel OH Gold diikuti dengan PL Aquagel kolom campuran OH dengan tekanan tinggi pompanya yaitu LCP 4100 dan indeks bias detektor Sodex RI. Sampel dielusi pada laju alir 0,5 ml per menit dengan larutan garam yaitu 0,05 ml per liter natrium hidrogen fosfat dan 0,2 mol per liter NaNO3 dan 0,02% NaN3 sebagai fase selulernya. Dan hasilnya yaitu sebagai berikut.
Dari sini kita ketahui bahwa polisakarida dielusi sebagai puncak tunggal dan perkiraan berat molekulnya sekitar 1246. Puncak kecil yang sesuai dari catatan UV menunjukkan beberapa aromatik terintegrasi dengan polisakarida. Kemudian dilanjutkan lagi dengan analisis CITP atau capillary isotachophoresis. Nah, dilakukan pada kolom kopling penganalisis elektroforesis EA101 dilengkapi dengan detektor konduktivitas dan UV 254 nanometer. Campuran 5 mm HCl, 10 mm glisin, dan 0,05% 2-hidroksietil selulosa dalam air dimineralisasi bekerja sebagai pengarah elektrolitnya. Asam asetat 10 mm sebagai terminating. Penggerak terapan saat ini adalah 200 mikroamplitudo dan 20 mikroamplitudo sebelum separasi dan analitik kapiler masing-masing. Sampel disuntikkan dengan katup sampel dengan volume tetap 30 mikroliter. Satu analisis memakan waktu selama 15 menit dan hasilnya adalah ada istilah RSH atau Relative State Height sesuai dengan mobilitas polyanion yang dianalisis dan semakin tinggi RSH-nya, semakin rendah mobilitasnya. Bentuk garis dari fukoidan ini tidak mulus, tetapi sedikit naik menjelang akhir seperti pada gambar. Peningkatan pesat sinyal UV menjelang akhir menunjukkan adanya pengotor yang terikat secara kovalen, polifenol. Bentuk sinyal fukoidan yang demikian menggambarkan distribusi makromolekul polisakarida sesuai dengan mobilitasnya. Polisakarida sulfat tidak menyerap pada 254 nanometer, sedangkan aromatik secara kovalen terikat pada polisakarida memiliki sinyal yang jelas. Jadi, fukoidan makromolekul yang membawa polifenol menunjukkan penurunan mobilitas dalam medan listrik. Selanjutnya dilakukan analisis spektroskopi getaran menggunakan IR dan Raman. Untuk spektra IR itu pada wilayah spektra 4000 sampai 400 cm dan resolusinya 2 cm dari sampel padat dalam bentuk tablet KBR direkam pada Nicolet 6700 spektrofotometer menggunakan perangkat lunak Omnic versi 7. Kemudian untuk Raman, sampel serbuk direkam dengan menggunakan Bruker FT Raman. Spektrofotometer yang dilengkapi dengan pembagi balok kuarsa, cairan detektor, germanium berpendingin nitrogen, dan eksitasi pada 1064 nanometer dari ND. Daya laser ditetapkan pada 100 mW dan 256 pemindaian diakumulasikan dengan resolusi spektral 2,0 cm. Spektrum getaran disaring 10 titik dan garis besar dikoreksi menggunakan perangkat lunak Origin versi 6. Kedua turunan dari spektrum digunakan untuk penentuan bilangan gelombang dari puncak yang tumpang tindih. Dari hasil IR dan Raman diperoleh sebagai berikut seperti pada gambar. Pada puncak 1740 itu menunjukkan adanya karbonil dari kelompok O-asetil. Pada IR 1647 terdapat air, kemudian 1457 pada Raman dan 1455 pada IR itu sama, yaitu menunjukkan adanya CH2 dari gugus galaktosa dan silosa dan juga metil CH3 fukosa O-asetil. Pada Raman dan IR pada puncak yang sama yaitu 1380 itu terdapat metil. Pada Raman 1337 itu terdapat HCC, HCO, dan COH di cincin piranoid. IR sangat kuat dan luas pada 1256 dan Raman yang sama pada 1269 itu menunjukkan adanya ester sulfat atau O rangkap 2S rangkap 2O. Begitu juga pada Raman pada puncak 1072. Dari puncak ini diketahui karakteristik dari polisakarida sulfat. Puncak yang kuat pada IR 1200 sampai 970 itu menunjukkan adanya ikatan CC dan CO pada cincin piranoid dan COC.
Puncak IR 836 dan Raman 839 itu menunjukkan adanya COS substituen dari sulfat. Puncak Raman 890 dapat mengindikasikan keberadaan hubungan beta-glikosidik antara unit monosakarida. Dan puncak 860 yaitu alfa anomer tidak dapat dideteksi karena tumpang tindih oleh puncak sulfat yang lebih kuat pada IR 622 dan 583 dan Raman 600 dan 553 itu juga terdapat ester sulfat. Ester sulfat dari asimetris dan simetris sulfat. Nah, analisis selanjutnya yaitu spektroskopi NMR. Nah, spektra HNMR dan CNMR direkam pada Bruker-Evans 600 dan Bruker-Evans 500 dalam solusi D2O. Frekuensi kerja adalah 600,1 MHz dan 499,8 MHz untuk H dan 150,9 MHz dan 120,57 MHz untuk C masing-masingnya. Sinyal 1,4 diakson 3,75 ppm dalam 1H dan 69,30 ppm dalam 13C digunakan sebagai referensi. Spektroskopi korelasi seperti H, HPFG, COZY, H, C, HSQC, dan HCHMBC adalah diterapkan untuk penugasan sinyalnya. Dari gambar di mana gambar A merupakan HNMR dan gambar B merupakan CNMR. Nah, spektrum HNMR terkandung beberapa sinyal, di antaranya alfa anomer pada 4,9 sampai 5,6 ppm dan 1,0 sampai 3,5 ppm. Sinyal 1,3 dan 1,26 ppm untuk proton metil C6 dari L-fucopiranosa. Sinyal pada 2,14 dan 2,21 ppm muncul dari proton CH3 dari O-asetil. Sinyal 5,64 sampai 5,03 untuk H dari alfa L-fucopiranosa dan proton CH tersubstitusi O-karbon. Nah, pada spektrum CNMR tidak ada sinyal karbon C6 dari asam. Nah, yang terakhir dilakukan uji aktivitas terhadap senyawa tersebut, yaitu aktivitas sebagai antitumor. Aktivitas antitumor dari fucoidan ini menuju jalur sel PC3, HeLa, A549 dan Hep G2 diteliti dengan komersial fucoidan untuk perbandingannya. Nah, dari hasil seperti yang di sebelah saya ini, kedua sampel fucoidan ini menunjukkan aktivitas sebagai antitumor. Nah, hasil ini juga menggambarkan bahwa dalam penelitian ini memiliki aktivitas antitumor yang signifikan dari sampel yang digunakan yang berasal dari Korea. Itu tadi dapat disimpulkan bahwa fucoidan diisolasi dari sporofil rumput laut dengan spesies Undaria pinnatipida yang berasal dari Korea. Ditandai dengan adanya pemisahan dengan GPC dan CITP serta metode spektroskopi dengan IR, Raman, dan NMR. Dapat disimpulkan lagi bahwa polisakarida ini adalah galactofucan sulfat yang mengandung beta-D-galactopiranosa dan alpha-L-fucopiranosa dalam jumlah yang hampir sama, yaitu 44,6 mol% dan 50,9 mol%. Silosa sebanyak 4,2 mol% dan manosa sebanyak 0,2 mol% ditemukan sebagai gula minor. Asam uronat tidak terdeteksi. Fucoidan juga mengandung sejumlah besar kelompok dari O-asetil. Baiklah, itulah hasil review saya mengenai materi metabolit sekunder dari rumput laut yang berasal dari jurnal Andri dan kawan-kawannya. Terima kasih.